Alright guys, selamat datang lagi di channel kita ini ya. Di video kali ini, Kiola tanya dulu ya. Can you tell me your daily activities? Bisakah kalian menceritakan daily activities kalian? Oh, oke ya. Sebelum kita tanya, ya materi kali ini disajikan sering untuk pemula ya, atau mereka yang baru belajar bahasa Inggris. Nah, tahukah kamu kira-kira apa ya? Ini juga paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari loh. Nah, di awal tadi saya sudah nyebutin padahal. Nah, mungkin kalian tahu kira-kira apa? Ya. Yaitu apa kira-kira ya? Ya, benar sekali, yaitu daily activities. Nah, di sini Kiola akan menceritakan atau akan menunjukkan bagaimana atau cara ya memberikan bercerita atau cara mudah bercerita daily activities. Jadi di video kali ini kita akan memberikan cara mudah bercerita dalam daily activities kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris tentunya, oke? Yang pertama itu nanti ada daily activities pelajar, yang kedua daily activities mahasiswa, yang ketiga apa kira-kira? Iya, daily activities pekerja ya. Dan selanjutnya adalah daily activity untuk liburan. Jadi nanti kita liburan bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kita akan tunjukkan nanti cara-caranya atau tipsnya bagaimana itu ya, dengan mudah dan tentunya kalian akan bisa dengan cepat dan fluently atau lancar. Ya, tapi sebelumnya yuk kita tonton dulu sampai menit terakhir ya. Jangan lupa cara mudah bercerita daily activity dari seorang pelajar, mahasiswa, sampai karyawan pun ada pekerja ya, dan saat liburan pun juga ada. Nah, lihat contohnya setelah berikutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, share, like, ikuti nanti beberapa media sosial kita di akhir video. Makanya kalian harus tonton sampai menit terakhir dan tentunya harus komen. Jangan lupa yang paling penting biar kalian tidak ketinggalan update-nya video dari Kiola, yaitu nyalakan atau bunyikan tombol lonceng. Langsung aja, nomor 1 yaitu tadi tentang daily activity, tentang belajar ya. Oke. Nomor 1 dari daily activity ini ya. Nah, seperti caranya, yaitu cara bercerita. Langsung aja saya tunjukin caranya. Jadi langsung kalian itu sering baca berkali-kali ya, setelah itu sampai kira-kira lumayan hafal. Nah, jadi jangan menghafal langsung, tapi baca aja berkali-kali, oke? Sini saya kasih contoh cara menghafal. Jadi Kiola kasih contoh daily activities ya. Contohnya di sini. Langsung aja. My daily activity, I usually wake up at 5 o'clock. I need to prepare myself to school. There are many activities I have to do before going to school. First, I do my bed until it is very tidy. I do my bed until it is very tidy. After that, I sweep the floor. I love to see my room neat and clean, and then I walk around my house and I do sport. After that, I prepare some books. I do not want to leave any books at home. I wash my face, brush my teeth, then have a shower. After that, I eat breakfast after wearing my school dress code. Before going to school, I hug my parents. I enjoy learning time at school. I like to play with my friends. Nah, itu tipsnya. Kalian baca ulang-ulang berkali-kali, terus ulangi lagi. My daily activities, terus ulangi sampai sekiranya kalian bisa tutup buku atau tutup ininya. Nah, setelah itu baru nanti sama kalian dalam hitungan 5 menit sampai 10 menit lancar dan bisa. Oke, itu untuk pelajar. Nah, itu ada itu ini paling penting, yaitu apa? Ya, you have to arrange and bridge your vocabulary. Jadi kalian harus memperbanyak vocabulary kalian, oke? Nah, oke. Nah, itu di sini ada kata wake up, bangun tidur, prepare myself, persiapan diri, do my bed, merapikan tempat tidur, sweep the floor, menyapu lantai,
walk around my house, berjalan di sekitar rumahku, have a shower, mandi after wearing my school dress code, setelah memakai seragam sekolah, dan yang terakhir enjoy learning time, yaitu menikmati belajar santai belajar. Oke, selanjutnya yang kedua adalah daily activities. Untuk seperti itu kalian langsung bisa lihat. Tetap di awalnya kalian harus di awal, karena di awal itu karena menceritakan daily activity ketika kalian seorang mahasiswa, jadi ya tetap my daily activity, I stay with some friends in boarding house, dan seterusnya sampai kalian nanti sekiranya kalian harus mengikuti apa yang ada di Keola tunjukkan ini di Wabantusnya Keola. Soalnya nanti kalian ulang-ulang berkali-kali, yang penting itu repetition, ulang-ulang kalian baca dalam waktu 5 menit atau sampai 10 menit kalian bisa pasti ya. Oke, kalian nanti baca sendiri ya. Ini juga paling penting, enrich your vocabulary, yaitu at boarding house, nah dalam rumah sewaan atau kosan ya. Wake up earlier than all my friends, bangun lebih awal daripada teman-teman ya. On road atau on the road, di jalan raya. Nah seterusnya itu kalian bisa baca sendiri. Nah enrich vocabulary ini kalian harus sering baca dan ulang tentunya, pasti seperti itu. Oke, jadi dalam daily activities itu kalian yang penting harus berulang-ulang, baca berulang-ulang dan seterusnya. Oke, yang ketiga ya, yaitu daily activity tentang karyawan atau pekerja. Gimana? Oke, sorry ya, suaranya agak sedikit salah-salah basah. Nah, jadi seperti itu contoh dari daily activity para pekerja. Oke, tetap di awal tetap ada my daily activity ya. I work during my 5 days then get 2 days off. Nah, terus pokoknya kalian intinya seperti Keola kasih timnya harus dibaca ulang-ulang sampai 3 kali, tutup bukunya atau tutup layarnya. Setelah itu kalian ulangi lagi tanpa membuka buku atau tanpa ada layarnya. Setelah itu kalian kalau belum lancar ulangi lagi, baca lagi dan balik lagi. Oke, page-nya apa aja di situ. Nah, do my bed and clean my room, merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar saya ya. Itu wash my face, brush my teeth, itu mencuci wajah, menggosok gigi, menyiapkan sarapan. Ya, yang namanya daily activities atau kegiatan sehari-hari ya seperti itu. Jadi ya bangun, cuci muka, cuci wajah, menggosok gigi, menyiapkan sarapan, yaitu pergi sekolah, pergi kerja dan seterusnya. Dan selanjutnya yang keempat, oke, yaitu tentang daily activities ketika kalian liburan atau holiday. Ini lebih seru lagi karena kalian menceritakan kegiatan kalian ketika libur. Oke. Itu contohnya my daily activity on Sunday. Nah, di sini saya kasih contoh, Keola kasih contoh yaitu activities atau daily activities di hari Minggu, yaitu on Sunday. Nah, kalian bisa baca lagi seperti itu contohnya. Paling nggak kalian mengikuti dulu apa yang Keola kasih di layar Keola ini. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan setelah kalian bisa tahu seperti ini. Oke, yang penting ketika kalian menceritakan daily activities ini yaitu apa? Ya, enrich your vocabulary. Nah, itu ini paling penting, sama aja kan? Tapi nanti kalau misalkan di daily activities on Sunday sini agak sedikit berbeda karena Keola langsung kasih intinya kegiatannya di hari Minggu itu apa aja, yaitu membersihkan rumah ya, clean our house, setelah itu gardening, berkebun, setelah itu berkumpul di ruang tamu, setelah itu jalan-jalan, go for walk ya, itu pantai, zoo, kan mungkin karena pas kebetulan keluarga yang di rumah semuanya ya biasanya jalan-jalan, pergi ke pantai, berkebun dan seterusnya ya. Setelah itu mungkin jalan-jalan ke tempat keluarga. Ya, thank you. Mungkin itu yang bisa kasih Keola apa nih ya. Jadi summary-nya adalah, kesimpulannya adalah daily activity itu adalah rutinitas yang terkadang membosankan tapi menyenangkan lah tentunya ya. Semua contoh daily activity menggunakan simple present. Ingat, simple present. Nah, mungkin di video berikutnya Keola akan mengasih contoh atau memberikan tips bagaimana menghafal tenses dengan mudah, yaitu nanti ada simple present dan seterusnya. Oke,
Jadi ketika daily activities itu kalian harus menggunakan namanya simple present, karena kebetulan Keola ini kasih contoh yang menggunakan simple present. Ya walaupun tambahnya sama, tapi rutinitas setiap orang pasti berbeda kan. Makanya Keola tadi kasih daily activities dari seorang pelajar, mahasiswa, pelajar, dan sampai pun ada yang namanya liburan. Karena itu setiap manusia itu pasti mempunyai kegiatan yang unik, yang memiliki cerita yang berbeda dan menarik. Makanya ya bisa dibilang memuaskan atau menyenangkan pastinya. Oke, thank you ya. Jadi sebelum mengakhiri video ini, so bagaimana daily activities kamu? Mungkin kalian bisa komen di kolom komen ya di video tentunya. Oke, jangan lupa itu. Very much. Nah, jangan lupa thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ya video ini kepada teman-teman kalian atau keluarga sanak famili kalian. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update dari Keola. Oke. Ya, apa itu? Oke,